Ini sekarang kita belajar agar kita menjauhi bahwa orang yang mensyirikkan Allah jika mati di dalamnya maka kekal abadi di dalam neraka. Itu pelajarannya. Adapun kita nggak tahu nasibnya apa. Ya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita kembali duduk bersama mengkaji matan Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kita jawab pertanyaan yang sampai kepada Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari Arba, terakhir bulan Safar, sebagian besar kaum muslimin melakukan sholat dan zikir-zikir penolak bala karena mereka meyakini pada hari itu diturunkan 32.000 bala. Pertanyaan, apakah yang mereka yakini itu sebuah kesyirikan? Bagaimana cara mengingatkan dan cara taubatnya, Ustaz? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Adapun untuk keyakinan hari Rabu terakhir dari bulan Safar adalah hari turunnya bala, bahkan 32.000 bala, maka ini belum ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal ini. Dan sebuah keyakinan harus didasari dengan dalil yang sahih. Bahkan keyakinan ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wa yu'jibunil fa'lu.
Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, maksudnya tanpa izin Allah. Tidak ada merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada Safar, yaitu bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hari Rabu terakhir dari bulan Safar adalah hari sial atau hari mendatangkan bala. Tidak ada dalil yang sahih akan hal ini. Taib, apabila seorang meyakini adanya hari tersebut, bagaimana? Maka keyakinan tersebut adalah keyakinan yang batil dan termasuk daripada syirik asghar, karena meyakini ada bulan yang sial. Karena meyakini ada bulan yang sial. Dan kita yakin bahwa kaum muslimin yang berzikir dan sholat di masjid-masjid pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, mereka tidak ingin melakukan kesyirikan. Mereka ingin berdoa agar terlepas dari bala. Maka oleh sebab itulah kita nasihati agar tidak melakukan hal tersebut. Adapun berkumpulnya pada hari Rabu terakhir di masjid-masjid berzikir, maka ini memerlukan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di setiap Rabu terakhir dari bulan Safar beliau berkumpul berdoa di masjid, berzikir di masjid untuk menolak bala. Wallahu a'lam. Jadi keyakinan tersebut sama dengan keyakinan tiarah, yaitu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Yang dilihat atau yang didengar. Dan tiarah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirik, yaitu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar adalah sebuah kesyirikan. Mungkin di Kalimantan Selatan disebut dengan arba' mustamir. Maka tidak ada dalam agama Islam keyakinan arba' mustamir. Jadi bedakan antara dua hal. Yang pertama, keyakinan bahwa hari Rabu terakhir adalah dari bulan Safar adalah hari Rabu datangnya bala. Keyakinan ini syirik asghar. Bedakan dengan perbuatan bahwa oleh karena itu kaum muslimin mereka berdoa, berzikir di setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar di masjid-masjid. Maka perbuatan ini belum ada contohnya. Jadi keyakinannya adalah syirik asghar, perbuatan berkumpul-kumpul berzikir pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar adalah belum ada contohnya. Wallahu a'lam. Apa saja bentuk mensyirikkan dalam mahabbah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai, mereka mahabbah kepada sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mahabbah mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah letak kesyirikannya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, apa saja bentuk mensyirikan dalam mahabbah, tinggal dilihat apa pengertian kesyirikan yang sudah kita pelajari. Pengertian kesyirikan yang sudah kita pelajari adalah selalu ada kata penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara mahabbah. Saya beri contoh, misalkan ada seorang
yang mencintai manusia dan dia samakan kecintaan kepada manusia tersebut seperti kecintaan dia kepada Allah, maka ini kesyirikan. Ini adalah kesyirikan akbar karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 tadi. Dan tanda bahwa seseorang mencintai orang lain seperti dia mencintai Allah adalah di dalam kecintaan tersebut terdapat pengagungan. Terdapat pengagungan dan pemuliaan. Yang seharusnya pengagungan dan pemuliaan tersebut hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang mencintai seorang wali Allah. Mencintai seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kecintaan dia kepada wali Allah tersebut sama dengan kecintaan dia kepada Allah. Nah, ini kesyirikan akbar. Apa bukti samanya? Dalam sisi pengagungan. Ketika wali Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut memerintahkan untuk bermaksiat, maka dia pun taat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mencintai seseorang seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun itu wali Allah. Tapi ketika wali Allah tersebut, dan sepertinya tidak ada wali Allah yang memerintahkan kepada maksiat kecuali wali gadungan. Ya. Wali-walian. Taib. Kemudian itu contoh daripada bentuk kesyirikan dalam perihal mahabbah. Kesyirikan dalam perihal mahabbah juga mencintai harta benda sebagaimana mencintai Allah. Yang mana dengan kecintaan tersebut akhirnya dia mengagungkan harta benda tersebut. Sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan terakhir, apakah saya boleh bertanya? Bolehlah, sudah sampai pertanyaannya. Karena ini urgen, penting. Walau ini tidak sesuai dengan tema kajian, saya harap ini bisa dijawab. Karena saya dan suami marahan lewat WhatsApp. Dan saya bilang saya ingin khulu. Dan suami saya bilang tidak ada khulu darimu. Tapi akan ada talak dariku. Terus malamnya dia pulang dan langsung ambil Al-Quran, yaitu mahar. Dan bilang aku terima khulu'mu. Karena saya juga dari pagi sampai malam sakit kepala akut. Ya, saya nggak fokus, cuma diam dan angguk-angguk karena takut. Karena saya juga kadang ngambekan, Ustadz. Apakah itu sudah jatuh khulu, Ustadz, atau talak? Karena kami menikah siri. Karena saya juga masih bergantung dengannya dan masih ingin dididik. Karena saya juga baru berhijrah, masih awam dengan ilmu. Dan saya juga tidak tahu jelas hukum khulu. Bukankah harus ada ijab dan kabul? Semoga bisa dijawab. Jazakallahu khairan. Si Dini bertakun tapi menjawab seorang. Taib. Intinya, jika seorang istri meminta cerai, maka itu disebut dengan khulu'. Dan apabila suami menceraikan, maka terjadilah perceraian berdasarkan khulu'. Ya. Karena sang istri meminta cerai. Seperti kejadian istrinya Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu anha. Beliau meminta cerai kepada suaminya dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menceraikannya. Yang mana Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu anhu masih mencintai istrinya dan tidak mau berpisah, tetapi istrinya tetap ingin berpisah. Maka khulu adalah
seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Tetapi tidak serta-merta langsung jadi cerainya, jatuh cerainya. Tidak. Jika suami menceraikan, baru jatuh. Dan itulah yang disebut dengan cerai dengan khulu. Dan cerai dengan khulu berbeda cerai dengan talak. Meskipun semuanya di tangan suami. Saya ulangi, cerai dengan khulu beda dengan cerai dengan talak. Meskipun semuanya di tangan suami. Kalau khulu yang minta adalah istri, kalau cerai talak yang menceraikan dan menginginkan adalah suami tersebut. Kalau khulu maka iddahnya bagi seorang perempuan hanya 1 kali haid. Dan setelah itu talak bain dan tidak ada nafkah. Talak bain dan tidak ada nafkah. Ya, sedangkan kalau cerai maka cerai iddahnya adalah 3 kali haid. Dan selama masa iddah bisa dirujuk, kemudian ada nafkahnya. Dan tidak ada nafkah, ini pendapat jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tidak ada nafkah bagi wanita yang minta khulu. Dan sebagaimana yang sudah sering saya lakukan, apabila terjadi seperti ini, maka saya nasihatkan untuk pergi ke kantor urusan agama agar jelas urusan kemaluan kalian berdua. Dan untuk saat sekarang jangan dulu membukakan pintu untuk suami sebelum jelas statusnya. Apakah dia dicerai dengan talak atau dicerai dengan khulu? Ya. Tetapi yang terlihat jelas dari pernyataan sang istri adalah dicerai dengan khulu, karena yang meminta cerai adalah suami. Tetapi jawaban adalah istri. Tetapi jawaban suami menjadi ragu. Tidak kuterima khulu'mu, tapi datang cerai dariku. Wah. Nah, ini berarti yang mencerai adalah suami. Tapi dua-duanya sebenarnya adalah cerainya dari suami. Yang jelas silahkan bertanya kepada kantor urusan agama sehingga urusan kemaluan berdua tidak sembarangan dimasukkan dan dikeluarkan. Hati-hati. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya, kalau seandainya lagi kesal, maka jangan mengancam-ngancam minta cerai. Ayo kalau ane ceraikan. Kalau ane Mbah Wani menangis. Nah, ini ya, jangan sampai seperti itu. Taib. Wallahu alam. Ini yang mengirim pertanyaan, salahkan yang mengirim pertanyaan. Hilang sudah nawakidul Islamnya gara-gara khulu aja nih. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada masih di dalam pembatal keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillah, dan saya berharap mohon bersabar dengan kajian-kajian kita. Pada pertemuan yang ke-6 kita membicarakan tentang pengertian dan juga pembagian kesyirikan. Kita bagi syirik menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Kita juga sudah sebutkan pengertian dari keduanya. Dan ini adalah pertemuan yang ke-7, masih berkaitan dengan asyirku fi ibadatillah. Mensyirikkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan tentang pengertian syirik akbar. Kita sekarang akan lebih mendalami tentang syirik akbar. Dari mulai pengertiannya, kemudian pembagian syirik akbar, kemudian setelah itu hukum-hukum syirik akbar, kita akan bahas insyaallah pelan-pelan. Ya. Seperti yang sudah kita sebutkan, syirik akbar pengertiannya adalah
taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini sudah sering saya sebut ya. Dan mohon dihafal. Sehingga tadi seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, Ustaz, apakah ini syirik? Apakah ini tidak? Saya berharap tidak ada lagi pertanyaan itu. Karena kita sudah menilai, bisa menilai apakah ini perbuatan syirik atau tidak. Karena sudah belajar pengertiannya. Pokoknya syirik akbar, dia ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pada at-taswiyah, yaitu penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara yang khusus milik Allah seperti apa? Satu, penciptaan, kekuasaan, pengaturan. Dua, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Tiga, peribadatan. Itu khusus milik Allah. Jika ada seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara tersebut, maka berarti itu syirik akbar. Nanti kita akan contohkan banyak. Pengertian yang kedua yang sudah kita pelajari juga adalah yaitu ja'lun lillahi niddan. Ja'lun niddi lillah. Menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, sebagaimana ayat Al-Qur'an banyak, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu, teman, sejawat, anak, istri. Nah, ini sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik akbar. Ya. Makanya kaum Nasrani syirik akbar karena menjadikan anak bagi Allah, sekutu bagi Allah. Kaum Yahudi syirik akbar, melakukan syirik akbar karena menjadikan Uzair sebagai anak bagi Allah. Kaum musyrikin Arab syirik akbar karena menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang ketiga dari syirik akbar adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti sholat kepada selain Allah. Seperti menyembelih untuk selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Ya, ini syirik akbar. Berdoa kepada jin, meminta perlindungan kepada jin. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada sekelompok dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka kesusahan ataupun dosa. Nah, itu pengertian dari syirik akbar. Sudah kita pahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang paling mudah untuk diingat dari syirik akbar tersebut adalah apa tadi kata kuncinya? Penyamaan. Jadi anggap sekarang orang meletakkan sesaji di bawah pohon. Kemudian meletakkan sedekah laut. Apa hukumnya? Ingat kata-kata itu. Terjadi penyamaan enggak? Kalau terjadi penyamaan, syirik akbar. Paham ya? Jadi mudah untuk mendefinisikan. Saya tidak ingin yang ngaji sama saya, kemudian masih bertanya, Ustaz itu syirik akbar enggak? Itu syirik enggak? Karena kita sudah pelajari dalam-dalam. Ya. Pokoknya syirik akbar ada kata kuncinya itu penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Contoh misalkan ada orang dikenal dengan fenomena kasyaf, ahli kasyaf. Kasyaf juga pian nih kenanya. Nah, apa itu syirik akbar atau tidak? Penyamaan enggak? Kalau terjadi penyamaan, maka berarti syirik akbar. Oh iya, terjadi penyamaan. Menyamakan si ahli kasyaf dengan Allah dalam perihal yang khusus milik Allah, yaitu mengetahui akan hal gaib. Maka syirik akbar.
Hati-hati tuh. Ya, jangan sedikit-sedikit kasap juga nih orang nih. Ya, itu syirik akbar, bahaya. Ya. Kita memahami itu terjadi di tengah masyarakat karena mungkin sebagian belum diingatkan, belum dipahamkan bahwa itu perkataan syirik akbar. Hati-hati. Ya. Taib. Kemudian juga misalkan nih, pernah kejadian ada bakaran sebuah kampung. Ada rumah terbuat dari kayu. Semua rumah di situ terbakar. Rumah ini tidak terbakar. Mbah dikulik, oh rupanya ada gambar wali fulan. Ya, maka berkeyakinan bahwa gambar inilah yang menolong. Apa perbuatan tersebut? Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Menyamakan apa? Menyamakan gambar ini dengan Allah dalam perihal memberikan pertolongan, keselamatan. Ini kesyirikan akbar. Ya. Ini kesyirikan akbar. Pokoknya kalau ada penyamaan maka dia berarti syirik akbar. Taib. Kemudian poin selanjutnya yang kita ingin bahas adalah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syirik akbar. Pian catatnya hal-hal yang berkaitan dengan syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar adalah larangan yang paling terlarang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan paling terlarang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik akbar. Larangan paling terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di sini lihat dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah menggabungkan larangan dengan sesuatu yang paling agung. Sesuatu yang paling agung yang Allah perintahkan adalah beribadah kepada Allah. Kemudian setelahnya larangan untuk mensyirikan Allah. Menunjukkan bahwasanya perintah yang paling agung adalah ibadah dan larangan yang paling terlarang, paling agung adalah kesyirikan. Begitu cara memahaminya. Ini poin pertama tentang syirik akbar. Syirik akbar adalah larangan Allah yang paling besar, paling terlarang. Kalah membunuh, berzina, mencuri, berjudi, minum khamar, ya, kemudian main wanita, kalah. Sogok menyogok, korupsi, kalah dengan larangan syirik akbar. Jadi kalau seandainya ada haram, yang paling haram itu syirik akbar. Nah, kalau seandainya di negeri ini ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, semestinya ada KPS, Komisi Pemberantasan Syirik. Karena dia larangan paling tinggi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang minum khamar, kemudian ibunya naudzubillah dia gauli. Lalu bapaknya yang mengetahui dia menggauli ibunya dia bunuh. Ini kan dosa-dosa luar biasa. Itu semua kalau dibanding dengan syirik akbar kalah. Kalau dibanding dengan syirik akbar kalah. Baik. Kemudian yang kedua tentang syirik akbar. Syirik akbar adalah larangan yang pertama kali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama kali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau ila ma atlu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai
orang-orang Yahudi dan Nasrani, mari ke sini. Aku bacakan apa yang Allah telah haramkan atas kalian. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat. Keharaman pertama, Allah menyebutkan janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Keharaman pertama itu. Kemudian baru setelah itu, wabil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, janganlah kalian durhaka. Durhaka kepada orang tua, larangan kedua. Berarti pertama kali dosa yang diharamkan adalah syirik akbar. Dan ayat ini, Al-An'am 151, 152, 153 adalah 10 wasiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah itu wafat. Ya, itu wafat. Dan beliau tidak sempat menulis wasiat. Dan para ulama salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bersepakat bahwasanya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis wasiat, maka wasiatnya ada pada surat Al-An'am 151, 152, 153. Ya. Saking pentingnya ayat-ayat ini. Makanya kembali lagi kita ke permasalahan syirik akbar. Syirik akbar adalah dosa yang diharamkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, menghalalkan darahnya, dan di akhirat kekal abadi. Itu poin selanjutnya. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, menghalalkan darahnya. Apa maksudnya menghalalkan darahnya? Boleh diperangi karena dia musyrik. Ya. Kemudian dan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Dalil bahwa orang-orang musyrik halal darahnya boleh diperangi adalah surah At-Taubah ayat 5. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh. Yang artinya bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapati mereka. Ini jangan sampai dipraktekkan dalam keadaan kita bertetangga. Ya, ini maksudnya adalah orang-orang yang kafir yang mereka tidak dalam keadaan disepakati keamanannya. Adapun higa-mehiga rumah kita, tetangga kita, orang-orang musyrik dari kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, maka tidak boleh. Karena mereka disepakati, kita bersepakat dengan mereka untuk di atas keamanan. Tidak boleh diganggu tanpa kebenaran. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum didakwahi dan mereka kemudian tetap di atas agama mereka dan tidak mau di atas kesepakatan keamanan. Maka boleh untuk diperangi. Kemudian dalil bahwasanya mereka ini kekal abadi di neraka. Yaitu surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni apa saja selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Lihat di situ. Allah telah haramkan atasnya surga. Jadi kekal abadi dia di dalam neraka. Yang pelaku syirik akbar dan belum bertobat sampai mati, kekal abadi dalam neraka. Ini ilmunya seperti itu ya. Tetapi apakah misalkan si fulan nih,
mati dalam kesyirikan akbar, apakah kita katakan, hapus dia ikam, lawan Fir'aun sana ikam, lawan iblis? Bisakah seperti itu? Enggak. Keyakinan kita meyakini bahwasanya orang yang meninggal dalam syirik akbar dan belum bertobat, maka kekal abadi di neraka. Itu keyakinan. Adapun orangnya, personnya, kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan bahwa syirik akbar mengeluarkan dari Islam. Syirik akbar pelakunya halal darahnya. Syirik akbar pelakunya di akhirat kekal abadi di dalam neraka. Selama belum bertaubat sebelum meninggal. Dan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi di antaranya surah Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallah. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, tidak memiliki penolong seorang pun. Itu dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil-dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya pelaku syirik akbar kekal abadi di neraka. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada sekutu selain Allah. Ya, sekutu selain Allah. Maka pasti masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dari riwayat Muslim. Man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalal nar. Siapa yang bertemu Allah nanti di akhirat dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dawawinu lillahi azza wa jalla thalathatun." Atau indallah azza wa jalla thalathatun. Buku-buku di sisi Allah ada 3. Yang salah satu dari 3 tersebut, diwanun la yaghfiruhullah. Buku yang tercatat di dalamnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun buku yang tercatat yang tidak diampuni oleh Allah, fasyirku billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni. Kalau tidak diampuni berarti kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul. Dan juga dalil dari ijma', bahwa para ulama berijma' ala annal musyrika yukhalladu finnar. Bahwa orang musyrik, syirik akbar, maka dia dikekalkan di dalam neraka. Dikekalkan di dalam neraka. Ijma' ini. Ijma' itu artinya kesepakatan para ulama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah permasalahan. Para ulama bersepakat, dan ini merupakan referensi hukum yang sangat kuat. Al-Quran, hadis, ijma'. Ya. Bahwa orang musyrik yang mati dalam kesyirikannya dikekalkan di dalam neraka. Maka ini hati-hati. Dan semestinya masyarakat muslim, jika ada ustadz yang mendakwahkan tentang kesyirikan, memperingatkan umat tentang kesyirikan, berarti itu sangat penyayang terhadap umatnya. Kenapa demikian? Agar umatnya tidak kekal abadi di dalam neraka. Ya, bukan malah dituduh ustadz yang mendakwahkan kepada kesyirikan memecah belah umat. Tidak toleran. Ya. Kok bisa sedekah laut disebut sebagai orang yang menyatakan itu adalah sebagai sebuah kesyirikan kemudian dianggap sebagai intoleran?
Lalu akidahnya di mana? Lalu akidahnya di mana? Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di negara ini sebagai kaum muslimin yang terbesar, kita sudah sangat toleran dengan agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Itu adalah pondasi dasar toleransi kita. Tetapi kemudian menghalalkan segala cara demi kata toleran, ini tidak benar. Kalau bertentangan dengan akidah, maka kita katakan itu adalah kesyirikan. Tidak boleh kita katakan itu tidak kesyirikan. Ya. Taib. Jadi dia ijma bahwa seorang musyrik dan yang mati di atas kesyirikan dikekal abadi dalam neraka. Saya akan bacakan perkataan para ulama terdahulu ya tentang hal ini, bahwa yang meninggal di atas kesyirikan kekal abadi di dalam neraka. Yang pertama yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan yakhrujur rajul minal iman ilal islam wa la yukhrijuhu minal islami syai'un illa syirku billahil azim. Yang artinya seseorang keluar dari iman kepada Islam. Bisa saja ada orang yang tingkatannya iman dan ada orang yang tingkatannya Islam. Dan tidak ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam sesuatu apapun kecuali kesyirikan. Tidak ada yang mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya sesuatu apapun kecuali kesyirikan. Au yaruddu faridatan min faraidillahi azza wa jalla jahidan biha. Atau menolak kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini keluar dari agama Islam dan kekal abadi di dalam neraka. Imam Bukhari, itu tadi perkataan disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Ya'la. Kemudian Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan babu al-ma'asi min amril jahiliyah wa la yakfur sahibuha birtikabiha illa syirk. Bab maksiat-maksiat adalah kebiasaan kaum jahiliyah dan pelaku maksiat tidak kafir kecuali kesyirikan. Orang yang mensyirikkan Allah maka dia kafir, keluar dari agama Islam dan di akhirat kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perhatikan lagi perkataan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ketika beliau menafsiri surat Al-Maidah hadis riwayat Muslim. Man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk ke dalam neraka. Kata Imam Al-Qurtubi, ulama Islam abad ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Punya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab Tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Innaman mata 'ala syirki la yadkhul jannah." Siapa yang meninggal di atas kesyirikan tidak masuk surga. Wa la yanaluhu minallahi rahmah. Dan tidak mendapat rahmat dari Allah. Wa yukhalladu finnar abadal abad. Dan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Min ghairi inqita'in azab wala tasrumu amat. Tanpa ada kata henti dalam siksa dan tidak berhenti sama sekali siksanya selama-lamanya. Nah, ini perkataan para ulama tentang bahwa orang yang mati di atas kesyirikan akbar kekal abadi dalam neraka. Dan saya ingin mengingatkan ketika kita membacakan seperti ini, bukan kita seperti orang suci, enggak. Sebagian orang tuh kalau didakwahi hatinya keras, hatinya kotor gitu. Tuh lihat, manusia kayaknya paling suci sendiri. Hei, aku tuh menasihati kamu. Aku gini belum tentu tahu bahwa aku surga atau neraka. Yang penting sampai dulu nasihatnya. Ya, sebagian orang kalau dinasihati seperti itu. Tuh lihat, hendak melihat orang yang paling merasa paling suci itu lihat. Ya, nah, susah. Kalau hatinya keras ya susah. Ini sekarang kita belajar agar kita menjauhi bahwa orang yang mensyirikkan Allah jika mati di dalamnya
maka kekal abadi di dalam neraka. Itu pelajarannya. Adapun kita nggak tahu nasibnya apa. Ya mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan, "Amma dukhulul musyrikin nara fahuwa ala umumih." Adapun masuknya seorang musyrik ke dalam neraka, maka dia berdasarkan keumumannya. Fayadkhuluha wa yukhalladu fiha. Maka siapa saja yang musyrik masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Wala farqa fihi bainal kitabi al-yahudi wan nasrani. Dan tidak ada perbedaan di dalamnya. Baik dia ahlul kitab Yahudi ataupun ahlul kitab Nasrani. Wa baina abadatil awthan wa sairil kafarah. Dan juga seluruh penyembah patung-patung. Dan seluruh orang-orang kafir. Wala baina man khalafa millatal Islam. Dan tidak juga ada perbedaan antara siapa saja yang menyelisihi agama Islam. Wa baina man intasaba ilaiha thumma hakama bi kufrihi bi jahdihi ma yakfuru bi jahdihi ghair dzalik. Dan tidak juga siapa yang menasabkan dirinya kepada kekufuran atau kepada Islam kemudian dia kafir, yaitu murtad karena menolak ajaran Islam. Maka tidak ada bedanya orang seperti itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, dia kekal abadi di dalam neraka. Ingat, kita sedang membicarakan ilmu, bukan sedang membicarakan diri kita. Pahami walai? Paham gak awal? Ya, ngali benar dipahamkan? Ketika kita menasihati orang, bukan berarti kita yang paling suci, tidak. Kita sedang menasihati orang, ya, menasihati kaum muslimin agar tidak terperosok ke dalam dosa syirik akbar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kalau kada menggambar kada puas kita lah. Sekarang kita akan menggambar tentang pembagian syirik akbar. Kalau tadi hal-hal yang berkaitan dengan syirik akbar. Ya, saya akan bagikan gambarnya, nanti kita akan bahas pekan depan insyaallah ta'ala. Perhatikan di sini. Aqsam asy-syirk al-akbar. Pembagian syirik akbar. Ya. Pembagian syirik akbar maka ada 3. Yang pertama, syirik akbar di dalam perkara rububiyah, yaitu kekuasaan Allah. Syirik akbar dalam perkara rububiyah, kekuasaan Allah, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang disebut dengan syirik ta'til. Yang artinya syirik dengan meniadakan. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, syirik al-andad. Yaitu syirik dengan menyekutukan. Syirik ta'til nanti dibagi lagi menjadi banyak. Ya. Seperti, saya berikan saja bocorannya, seperti syirik dengan meniadakan pencipta. Ini adalah syiriknya orang-orang ateis. Nggak ada pencipta.
Ini syiriknya orang-orang komunis. Tidak ada pencipta. Bahwa alam semesta ini adanya dari dulu seperti ini. Nggak ada pencipta. Ya. Ini meniadakan pencipta. Yang kedua, meniadakan yang diciptakan. Dan ini syiriknya Fir'aun. Makanya dia mengatakan, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Tuhan yang memelihara alam semesta? Enggak ada Tuhan yang memelihara alam semesta. Ini syiriknya Fir'aun. Ya. Syiriknya komunis. Syiriknya pemahaman sosialisme dan seterusnya. Kemudian meniadakan yang diciptakan. Meniadakan yang diciptakan ini seperti syiriknya kaum wahdatul wujud. Menunggaling kaulo Gusti. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Tidak ada perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Meniadakan yang diciptakan. Ini wahdatul wujud. Ya. Itu syirik, baru syirik ta'til. Dan yang lain-lainnya nanti kita akan bicara. Kalau syirik andat seperti syiriknya kaum Nasrani. Menjadikan Nabi Isa sekutu bagi Allah. Syiriknya kaum Yahudi. Menjadikan Uzair sekutu bagi Allah. Syiriknya kaum Majusi. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan keterangan. Ada cahaya, ada kegelapan. Dan seterusnya. Ya. Ini syirik andat. Kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Majusi, kaum Qadariyah. Yang menyatakan bahwasanya ada kuasa Allah dan ada kuasa makhluk. Kuasa makhluk tersendiri dari kuasa Allah. Saya ketika menulis ini kuasa saya. Tidak ada sama sekali Allah berkuasa atas saya. Ini syirik kaum Qadariyah. Dan itu syirik andat. Syirik sekutu. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya tentang hal-hal yang ini. Nah, saya ingin tambahkan sedikit tentang syirik, masih berkaitan dengan syirik, yaitu panat menyambat syirik-syirik nih. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan selanjutnya. Syirik akbar menghapuskan pahala, seluruh pahala amal ibadah. Ini keyakinan yang wajib kita yakini. Tidak boleh kita ragu di dalamnya. Syirik akbar, sekali saja seorang muslim melakukan kegiatan syirik akbar, hapus pahalanya, seluruhnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 88, Az-Zumar ayat 65. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika para nabi melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus dari mereka seluruh pahala mereka. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau wahai Muhammad SAW melakukan kesyirikan, sungguh terhapus amalmu. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan syirik akbar. Kemudian juga pelaku syirik akbar sembelihannya haram untuk dimakan. Pelaku syirik akbar sembelihannya haram untuk dimakan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Dan janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Ini para ikhwah. Kemudian selanjutnya yang terakhir, pelaku syirik akbar tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tidak mewarisi harta seorang muslim dan tidak diwarisi oleh seorang muslim. Lalu hartanya bagaimana? Diberikan kepada Baitumalil kaum muslimin.
Ya. Kemudian selanjutnya, pelaku syirik akbar tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena pelaku syirik akbar telah melakukan dosa sangat besar. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dusta yang besar. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan syirik akbar. Mudah-mudahan kita semakin takut, khawatir untuk terperosok ke dalam syirik akbar. Karena saking besarnya ancaman, siksa, ataupun ancaman di dunia bagi pelaku syirik akbar. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.